إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه من يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقال الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فأسأل مني هذه الجماعة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak berikan kenikmatan dan karunia kepada kita dengan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, nikmat kita bisa menjalankan ketaatan kita dan berbakti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat kita masih diberikan umur dan kesempatan. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa kita memperbaiki diri kita dalam bakti kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak di sana sini terjadi kekurangan dalam kita menunaikan kewajiban. Demikian pula terkadang juga melakukan pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka sebagai bukti dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita senantiasa introspeksi diri kita dan juga lawan diri kita, muhasabah dan muraqabah dengan apa yang kita jalani agar senantiasa berjalan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kepada-Nya dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai salah satu dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini adalah merupakan satu kenikmatan sangat besar ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hidayah kepada kita. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu hidayah kepada kita. Kemudian kita dipahamkan dengan perkara-perkara agama kita. Maka ini merupakan harapan yang baik. Ada harapan yang baik bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan kepada kita. Bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki dengan kebaikan, maka akan dipahamkan dengan perkara agama ini. Maka kembali kita mengilmui, mengkaji, mempelajari dari perkara-perkara agama ini. Ini adalah merupakan tanda-tanda kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kepada kita dengan kebaikan. Namun demikian, tidaklah cukup berhenti sampai di situ saja. Tuntunan dan tuntutan ini semuanya adalah merupakan prinsip yang harus kita tunaikan dan harus kita jalani. Dan kita umat Islam semuanya meyakini bahwasanya agama yang mulia ini adalah tidak bisa diukur dan tidak bisa ditukar dengan dunia dan seisinya. Karena itu jangan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang beriman, seorang muslim yang hakiki agar mengetahui mengilmui dengan benar akan hakikat kehidupannya yang tiada lain adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dasar dan nilai yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah gariskan.
yang Rasulullah SAW mengatakan, Taraktu amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, yang manakala kalian berpegang teguh dengan keduanya, niscaya tidak akan tersesat selama-lamanya. Jadi kitab Allah dan sunnah. Maka kewajiban kita untuk bagaimana memahami dengan benar agar kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadi untuk senantiasa dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya, senantiasa dalam menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tilawatan dan mafahman, baik secara bacaan dan huruf-hurufnya tidak berubah dari awal penunjukannya, dari awal hurufnya, bahasanya tidak pernah berubah. Demikian pula makna dan kandungannya tidak pernah berubah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin untuk menjelaskannya itu semuanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam surah Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, "Fa idza qara'na fattabi' Qur'ana, tsumma inna 'alaina bayana." Fa idza qara'na, maka jika kami membacakannya, fattabi' Qur'ana, ay fattabi' qira'atahu, maka ikutilah bacaan itu. Walhamdulillah, sampai hari ini bacaan qira'atul Quran sampai kepada kita, sampai kepada kita seperti Allah turunnya. Mujawwad dan murattal dan juga mutawatir dengan tajwid, dengan tartil dan juga dengan mutawatir sampai hari ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari berbagai tahrif, dari berbagai perombakan yang manusia berusaha untuk menyimpangkannya. Demikian pula dalam maknanya, "Tsumma inna 'alaina bayana", kemudian kamilah yang menjelaskannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala takabbar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi untuk menjelaskannya dengan perantaraan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena itu jalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala semua ayat Al-Quran, bacaan dan juga maknanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa terjaga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskannya apa maksud dan apa yang diinginkannya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya kepada kita. Demikian juga telah menjelaskan kepada para sahabat, dan mereka orang-orang lebih mengerti dengan Al-Quran daripada kita. Orang-orang yang tahu tentang Al-Quran dan isi kandungannya daripada kita. Dan kita lihat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu dan juga senantiasa berbagai didikan-didikan iblis yang juga merupakan khutuwat syaitan, dari langkah-langkah syaitan yang senantiasa menyertai kepada orang-orang yang konsisten untuk kemudian bagaimana kita pun memberikan anjirnya agar manusia, orang-orang yang jujur, orang-orang yang suci, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang ikhlas ini dikotori dengan langkah-langkah setan ini. Baik dari masyarakat ini juga sudah dari masyarakat manusia. Maka jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuklah kemudian berbagai pikiran-pikiran yang dia adalah itu berupa berawal dari syubhat, dari keraguan-keraguan yang ada pada mereka, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak jelas agamanya, untuk mendampingkan, untuk menyingkirkan dan mematikan umat Islam dari kemurnian agama. Maka kita jaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi alhamdulillah, Al-Quran dan Sunnah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya tinggal kita mengkaji, mengilmui, mempelajarinya dengan baik dan kemudian mengamalkannya. Adapun kemana-mana pemikiran manusia, berbagai masalah mereka lontarkan, namun ternyata itu semuanya tidak bisa memberikan bukti. Bahkan juga hasil itu dari produk-produk manusia, ternyata juga tidak bisa memberikan apa-apa kepada manusia, atau tidak bisa memberikan solusi dari berbagai hal yang terjadi di tengah-tengah komunitas manusia. Namun Al-Quran, Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah merupakan hadis mutawatir,
merupakan prinsip yang harus kita realisasikan. Dan itu juga akan senantiasa sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Manakala seorang senantiasa konsisten dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, maka sama sekali tidak ada yang bertentangan, tidak ada, karena sesungguhnya alam ini pun juga diciptakan untuk manusia. Karena kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan koridor, memberikan rambu-rambu yang harus kita senantiasa mengkaji, jangan sampai kemudian kita melanggar kepada rambu-rambu. Dan ini produk kita keluar, produksi dari atas 7 lapisan yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan untuk senantiasa terjaga dari berbagai tahrif, dari berbagai perombakan. Adapun produk-produk manusia atau juga kitab Allah yang sebelumnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin. Dan itu yang sudah Allah Subhanahu wa taala tegaskan. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. Sedangkan orang-orang yang mereka menulis kitab-kitab Allah dengan tangan kanan mereka, wawailun dan yaktubuna kitab Allah biaydihim, dengan tangan-tangan kotor mereka. Jadi kitab-kitab Allah, ayat-ayat Allah pada kitab Allah yang sebelumnya, sebelum Al-Quran ini, mereka masukkan berbagai penyusupan dari tulisan tangan-tangan manusia yang kotor ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini adalah mereka. Orang-orang kemudian dikatakan itu adalah dari Allah, itu adalah dari langit, itu adalah merupakan kitab Allah. Wa ma huwa min indillah. Dan itu bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka jangan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membongkar dengan apa yang mereka perbuat dan mengotori pada kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran ini sampai hari ini senantiasa terjaga. Tidak ada satupun karena Al-Quran ini memberikan tantangan dari semenjak dunia sampai dia Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Maka menantang kepada orang yang bisa mendatangkan dan bisa dengan Al-Quran meskipun itu dari ayat yang paling pendek sekalipun. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan. Ternyata sampai hari ini tidak ada yang mampu mendatangkan dan bisa dengan Al-Quran. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Katakanlah seandainya manusia dan jin mereka berkumpul untuk mendatangkan yang bisa dengan Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan yang misalnya, walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, meskipun antara mereka saling membantu satu dengan yang lain, antara jin dan manusia. Maka ini jangan mendatangkan Allah Subhanahu wa taala tentunya dalam kebanggaan dari kita. Jadi kemudian Al-Quran hal ini menunjukkan tetap kerasnya tuntunan dan syariat agama Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Dan jaminan dari Rasulullah SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin 'ala al-haq. Akan senantiasa ada dari umatku yang mereka konsisten, mereka membela di atas kebenaran. La yaqulun man ghadara wala man khalafahum. Tidak memberikan madarat kepada mereka orang-orang yang menyelisih mereka atau orang-orang yang berbeda dengan mereka. Hatta ya'ti amrullah, sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan dari Rasulullah SAW, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan Rasulnya alaihi salatu wassalam akan senantiasa ada dari sekelompok kaum yang konsisten. Tidak berikan Allah sesatnya orang yang sesat, berpaling orang yang berpaling, berbagai provokasi, intimidasi dan tawaran-tawaran yang lainnya tidak terboleh. Maka jangan menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk menjadi orang satu di antara mereka, meskipun dalam barisan yang paling belakang, untuk senantiasa kita berupaya konsisten dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi wasallam. Karena inilah orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, juga orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan. Hadis yang lain, manakala kita istilah, manakala kita mengikuti kepada generasi yang pertama dari umat ini, orang-orang yang dimenjadikan oleh Allah Subhanahu wa taala
orang-orang yang mendapatkan didikan nubuwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Orang-orang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina ittaba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka kita berharap termasuk dari orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar karena jadinya dilarang radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah akan ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah ghayat kulli mukmin. Ridha Allah merupakan tujuan dari manusia. Tujuan dari setiap mukmin, harapan seorang mukmin ridha Allah dalam segala hal. Ada ridhanya manusia. Nasallallahu alaihi wasallam. Belum tentu kita dapatkan. Meskipun kita harus membelanjakan apa yang kita miliki dari dunia untuk mencari ridhanya manusia, maka saya katakan ujian dan tauhid. Ridhana ridhaya tidak tudrak. Ridhana ridhaya tidak tudrak. Ridhanya manusia adalah merupakan tujuan yang tidak mungkin kesampaian. Tidak mungkin akan didapat. Karena ridhanya manusia terkadang karena berbagai hal. Karena ada kepentingan, karena barang budi, karena sungkan, karena dan lain sebagainya. Namun ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ridha kepada kita dan Allah akan menjadikan manusia itu juga ridha kepada kita. Bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala, Rasulullah mengatakan, "Man iltamasa ridha yusafa bin-nas radhiyallahu anhu wa anhu." Barang dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan dibenci manusia, maka Allah akan ridha kepadanya. Dan Allah akan menjadikan manusia berridha kepadanya. Namun sebaliknya, wa man iltamasa ridwan nas yusafa billah. Barang dia mencari keridhaan manusia dengan dimurkai Allah, sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan benci kepadanya dan akan menjadikan manusia pun benci kepadanya. Ini prinsip dan ini merupakan tuntunan dan ini merupakan manhaj yang harus senantiasa terpatri dalam benak kita. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan tujuan segalanya. Jangan sampai kemudian karena tujuan manusia atau karena mencari keridhaan manusia kita merelakan kepada agama kita. Kita merelakan kepada harga diri kita. Kita merelakan untuk mengorbankan kemuliaan daripada agama yang mulia ini. Allah musta'an. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengenalkan agama mulia yang akan mengenalkan kita dengan sebenar-benarnya kepada kemerdekaan yang hakiki. Untuk kita semata-mata menjadikan segala aktivitas kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tuntunan dan panutan kita dalam setiap aktivitas kita. Maka kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan juga mengambil tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad kana li kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yasta'buduhu. Dan itu merupakan risalah para anbiya yang mengentaskan kita kepada kemerdekaan yang sebenarnya, kepada kebebasan yang hakiki, bukan kebebasan yang dimungkinkan oleh manusia sekarang ini. Apalagi ini bulan April, banyak orang merayakan dengan apa yang dikatakan dengan hari Kartini, yang kemudian yang dianggap adalah dengan emansipasinya, kebebasannya, dan lain sebagainya. Namun ini jangan mendapat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita terus apakah seperti itu? Apakah seperti itu Ibu Kartini dalam keinginan seperti yang diinginkan oleh manusia sekarang ini, mengorbankan rasa manusia, mengorbankan harga dirinya, mengorbankan agamanya, dan Allah Islam datang untuk memuliakan seorang wanita. Islam datang mengangkat harkat dan martabat seorang wanita yang dahulu sangat hina, yang dahulu sangat tidak berarti di kalangan orang-orang jahiliyah. Bahkan kalau punya anak seorang dengan perempuan, mereka pun merasa terhina. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza bushira 'abdun bil tawalla wajhu wajha wa huwa kadhib." Ya Allah, min al-qawmi yusru ila fi ketika diberitakan dengan lahirnya seorang anak perempuan, maka
wajahnya kita memandang kemarahan. Ia tawar minal menyingkir dari masyarakat dan menunjukkan berita-berita yang disampaikan kepada kita. Ayo mesti keluar mungkin ambil usul itu. Apakah mau dibiarkan itu anak perempuan hidup dan dia akan terhina? Atau kemudian diletakkan ke dalam kubur dengan waktu dan dikubur hidup. Dan itu semuanya Al-Quran. Telah mengabarkan kepada kita bagaimana kebiasaan kejadian dari waktu dan mau mudah sulilah. Dan ketika anak-anak perempuan yang dikubur hidup itu nanti akan ditanya. Bihajilah dikulilah dengan sebab apa mereka itu dibunuh. Jangan mereka memasukkan buat saya dan sekarang ini juga tidak lebih dari untuk menanggalkan kehormatan, untuk menanggalkan kemuliaan dan untuk menanggalkan agama yang kemudian dijadikan sebagai bahan komoditi, dijadikan agar Allah selama akhir sebagai bahan jagaan. Na'udzubillah. Apakah itu yang namanya bersamaan? Baik yang namanya bersamaan Islam mengajak pada bersamaan. Laki-laki ataupun perempuan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah siapa yang lebih bertakwa mereka yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu wa manusia. Sungguhnya kami telah menciptakan inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Bertumbuh-tumbuh dan dalam berkabilah-kabilah untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Namun inna akramakum indallahi atqakum. Boleh yang namanya kabilah, boleh yang namanya suku bangsa, satu merasa lebih tinggi, satu merasa lebih mudah, boleh itu di dalam masyarakat. Silakan. Namun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling kecil adalah paling bertakwa. Seorang wanita manakala lebih bertakwa adalah lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada seorang laki-laki, meskipun meskipun keturunan asalnya dari darah biru, darah yang mulia, bahkan keturunan dari sekalipun. Kalau ternyata perbuatan dan tindakannya tidak sejalan dengan agama, la hurmata lahum, tidak ada kehormatan bagi mereka. Wa man qata bi amal lam yusra bihi nasabu. Siapa yang lambat amalnya, nasabnya tidak akan bisa diganti. Tidak akan berarti apa-apa nasabnya ini. Maka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sekarang yang didengungkan pada masyarakat kita sekarang ini. Dari apa yang mereka katakan sebagai satu kebebasan. Dikiranya dengan kita dengan suara wanita konsisten dengan Islam, kemudian mereka terbelenggu, mereka terpojokan. Apakah kemudian kita lihat? Di masa Rasulullah SAW, wanita-wanita muslimah, para sahabatnya, apakah kemudian mereka terlihat? Bahkan kita lihat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha merupakan sosok tenaga yang sangat indah, merupakan mereka sebagai pusat rujukan ilmu, bahkan bisa mengalahkan sekian banyak dari kaum laki-laki dan termasuk di antara 7 para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana saudara kaum wanita di masa sahabat, meskipun mereka bergelut dengan kambing-kambingnya dari para budak. Satu contoh misalnya Barirah, bagi Allah seorang budak perempuan, muka yang merdeka dan berani sama Allah. Ketika itu, beliau diberdekakan. Kemudian suaminya bumi ini masih dalam keadaan dari muda. Maka dalam Islam, manakala suami istri sudah merdeka, kemudian suaminya masih dalam keadaan muda, maka semuanya di tangan yang merdeka. Mau lanjut dengan pernikahannya atau mau tidak, ini di tangan yang merdeka. Rasulullah SAW melihat cintanya Mu'min kepada Barirah sangat luar biasa. Namun sebaliknya Rasulullah melihat bencinya Barirah kepada Mu'min sebaliknya. Maka Rasulullah mengatakan kepada Barirah, kamu seandainya kau kembali saja kepada suami. Kemudian seorang wanita muslimah mantan muda mengatakan, ya Rasulullah, atakmuru li awanaka syah. Kita lihat kesadarannya. Atakmuru li awanaka syah. Engkau perintahkan aku untuk kembali kepada suamiku atau sekedar mau berikan syafaat. Sekedar anjuran saja. Jika ini perintah dari Rasulullah, dan Allah. Saya akan dengar kata-kata hati meskipun saya tidak suka.
Ini kita lihat keadaannya seorang Bashirah radhiyallahu ta'ala. Kita lagi yang lain dari kita ada bawa seperti kita radhiyallahu ta'ala. Ketika selesai dari masa iddahnya, diceraikan oleh suaminya, kemudian ada dua orang yang melamar. Datang melamar. Kemudian Fatimah datang kepada Rasulullah SAW. Bagaimana dengan dua orang ini? Rasulullah mengatakan, apa Muawiyah Rasulullah? Adapun Muawiyah yang pertama, dia adalah orang yang mengharapkan adalah lebih harta. Wa amma dia berina Allah la yafa'al mana ini. Adapun Abu Jahal yang kedua, ini suka kumpul. Tidak pernah bersandar tongkatnya dari masjid. Kemudian Rasul mengatakan, ini kan bisa atau berbeda. Ini kailah bisa atau berbeda. Ya Rasulullah itu. Sampai dia Rasulullah. Rasulullah mengulangi lagi. Ini kan bisa atau berbeda. Ini kailah bisa atau berbeda. Sampai diulangi 3 kali. Maka seorang Fatimah kita ini sadar. Dan mengerti benar dari perintah Nabi alaihi wasallam. Akhirnya kemudian ditunaikannya pada berita kepada Nabi alaihi wasallam. Meskipun asalnya adalah tidak ada cinta. Saja mengatakan seperti dia. Namun seseorang manakala dia dengan ketentuan syariat dari Allah dan Rasulnya alaihi wasallam, di balik itu ada kebaikan yang sangat besar. Sebagaimana Ummu Ismail, ibunya Nabi Ismail alaihi salam, tak kala ditinggalkan oleh suaminya di padang gersang, di negeri yang tidak berkuasa, kemudian mengatakan kepada Nabi Ibrahim dengan bayinya yang masih merah, mengapa kau tinggalkan aku dengan bayimu, dengan anakmu di tempat yang seperti ini? Riwayat itu dari ini di tempat yang tidak ada tangan-tangan. Banyak seorang wanita dengan bayinya ditinggal seperti itu. Namun kemudian Ummu Ismail mengatakan, Allahu Akbar, apakah Allah yang memerintahkan untuk aku ditinggal di sini? Tanpa oleh Nabi Ibrahim mengatakan iya. Kemudian beliau tinggalkan istri dan anaknya di Indonesia. Kemudian dengan tegas dan yakinnya seorang Ummu Ismail mengatakan, "Ila la yurji'uni." Jika tidak Allah tidak akan menjadikan. Maka jika dia kecerdasan wanita kita sadar. Yakin kalau itu manakala itu adalah konsisten dari Allah dan Rasulnya alaihi wasallam, di balik itu semuanya ada kebaikan yang sangat besar. Dan kita ada kecerdasan Indonesia. Sampai dengan Allah Subhanahu wa taala dengan laki-laki pada masa kita sekarang ini yang tinggal ada di Indonesia dan ini tanya kepada mereka di mana Allah? Mesti jawabannya sama besar. Tanya kepada mereka tinggal ada di Indonesia misalnya sudah panjang kan tanya kepada mereka di mana Allah? Pasti jawabannya akan berbeda. Ini kita lihat dengan belakang Allah Subhanahu wa taala. Akan bisa kita banggakan. Maka dengan belakang Allah Subhanahu wa taala kita lihat tuntunan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Maka kali kita kembali kepada kemuliaan, kepada Islam Islam yang insyaallah taala akan memberikan kepada kita, kepada kehidupan kita, dan manakala kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang bisa menghinakannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim. أقول ما تسمعون أستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والأموال. معاشر المسلمين، هذه نعمة الله سبحانه وتعالى. Marilah kita senantiasa bersyukur ya nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang kita hendakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Mari kita senantiasa menjaga dengan mengkaji dan mengilmui, dengan juga senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan sabar dan istiqamah, dengan senantiasa kita berkumpul dengan orang-orang baik-baik, dengan senantiasa kita benar-benar mengkaji agar menggunakan Islam. Karena Islam hanya akan mengharapkan harkat dan martabat kita. Islam itu pula akan memuliakan kepada kita. Sebagaimana kata Allah radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, fa mahma taghayna khairan ala Allah." Kami adalah satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kami dengan Islam. Wa mahma taghayna khairan ala Allah. Maka kalau seandainya kami mencari kemuliaan dari selain Islam, niscaya Allah akan mengingatkan kepada kita. Maka ini
satu prinsip, satu manhaj yang harus tertanam dalam benak kita. Islam adalah segalanya. Untuk kita menjadikan segala aktivitas kita agar secara dengan tuntunan Allah dan Rasulnya SAW. Baik dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, masalah akhlak, demikian pula dalam masalah keseharian kita. Agar keseharian kita, marilah kita cocokkan dengan tuntunan Islam yang demikian sempurna mengatur segala kehidupan manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang orang-orang yang tidak dengan baik mengikuti pada kekerasan yang pertama dari umat ini, orang-orang yang dijamin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala rasulil huda wa qad amara Allah bidzalika faqala inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa qala alaihi salatu wassalam man salla alaihi salatan sallallahu alaihi ashra. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam المسلمين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن معهم بيدك وكرمك إياك فأكرمين. اللهم أعز الإسلام المسلمين، اللهم أعز الإسلام المسلمين، اللهم أعز الإسلام المسلمين ودمر اللهم أعداء الدين من الكفرة الرحيمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بسوء وجد تدميره تدميرا إياك فأكرمين. اللهم اغفر لإخوان المسلمين واجمع كلمتهم على الخير العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واغفر من خذل الاسلام المسلمين. اللهم اعز نفوسنا تقواها زكيها خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ديننا الذي يوفق امرنا واغفر لنا دنيانا التي فيها معاشنا واغفر لنا اخرتنا التي اليها معاشنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. واخر الصلاه.